mengatasnamakan keluarga besar Edwin dan Niki. Jangan berpikir dan berharap ada JR. Ingat, ini bukan kasus harta, bukan. Jadi pemahamannya begini, pada saat Edwin pulang, capek dia pulang, saya yang ada di luar, saya dipanggil sama Om. Manggilnya Om ya, manggilnya Om, tetap Om ini. Jadi kalau saya bilang keluarga, saya sedikit jelaskan, Bang Fahmi ini posisinya bukan lagi sekedar lawyer buat kami. Bang Fahmi ini yang mengerti hukum, abang kami yang mengerti hukum. Dengan akhirnya kami berikan kuasa untuk sebagai kapasitasnya, Bang. Tolong abang yang paham hukum. Jadi Laura itu manggil Om, ya memang sudah lah, ini sudah part of family lah. Jadi saat itu di atas di lantai 3, ya yang pertama saya katakan, kenapa nak kau nak marah-marah, terus kenapa harus memanggil nama, itu kan ibumu, itu kan orang tuamu, itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, panggil sebagaimana yang biasa kau panggil. Kau mau panggil mama atau ibu, panggil sebutan seperti yang biasa kamu lakukan, jangan lagi panggil namanya. Itu terus sempat dia meneteskan air mata karena memang saya rangkul kepalanya. Kamu yang tenang ya, kamu kaget mungkin. Tiba-tiba datang Edwin, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia. Ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi supaya dia paham, kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, kita turun. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses, perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara. Korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup untuk berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak, tapi air mata yang keluar tanpa suara. Tapi kata-kata menyesalnya keluar nggak, Bang? Saya tidak penting dia menyesal nggak menyesal, tapi dia mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi ya. Jangan dipanggil namanya. Kemudian ada satu hal lagi yang saya mau mengimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa. Dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini. Ponakan saya tolong dihargai. Kalau kemarin miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi judul film ini kayaknya, kenapa gue mau Oke, jadi dari kalimat tadi, dari pernyataannya Edwin, satu hal saya garis bawahi, ada pernah kejadian. Jadi kejadian di mana Laura itu fotonya diedit dan segala macam. Iya, Miminya marah itu. Dia marah, dia telepon saya bersama Nikita melaporkan seseorang dan akhirnya seseorang itu di penjara. Itu dah ya siang itu dah dulu tuh ya gitu dah. Jadi saya bagaimana perlindungan Nikita terhadap anaknya? Betul. Diedit saja mukanya pada saat itu, dia marahnya dan dilaporkan ke kantor polisi dan orang itu akhirnya di penjara. Kena dia. Dia juga diedit. Saya juga bukan diedit. Jadi saya diberikan caption apa itu? Dikondisikan bahwa ini lihat kakaknya aja orang gila, nggak sehat mental. Padahal saya lagi makan es dawet. Dia tidak kita bawa untuk membuat laporan, tapi cukup Nikita mewakili anaknya karena marah dia. Tapi ini dia pun diedit dia nggak pusing.
Yang pusing jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya ini yang terjadi. Yes. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan polisi. Lu hadapin itu pasal 15 tahun. Yes. Jadi Ya, nggak main-main. mungkin kalau kita bicara lebih banyak, takutnya saya ada salah. Mungkin teman-teman tolong hargai juga, kita juga lelah. Saya tahu teman-teman lelah. Mungkin kalau saya izin teman-teman, tadi saya sudah sampaikan poinnya adalah dari saya, tolong kedepannya sebut janganlah nama itu lagi, sebut dia Laura, karena kita hargai keinginan dia untuk dia ingin menjadi orang yang independen. Bukan kita mau melepas, udah kan mau independen, terus sana pergi sendiri, bukan. Justru ini omnya, keluarganya memfasilitasi. Kamu mau disebut independen? Oke, namamu adalah Laura. Independenlah dengan nama itu nama lahirmu nah. Kita sebut itu aja. Jadi jangan lagi sebut dengan nama yang kemarin. Saya nggak tahu ya, mungkin akan ada polemik seputar ini. Feel free, saya nggak mau urus. Tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura. Saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok, bangke. Terus apa namanya? Kesel juga ya. Kenapa tuh? Udah dah gitu dah. Intinya adalah saya manggilnya Laura. Saya ngobrolnya sama Laura. Ini ya Laura. Laura dengar Om. Laura ini bukan kamu. Laura ayo istighfar. Laura kamu aus enggak om aja yang aus, ya udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus, maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk udah om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya, jadi Semuanya Edwin yang dampingi. saya yang dampingi. Jadi makanya saya bilang siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada. Tapi saya ini kalau dibilang ya bagaimana? Oh akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol, dia mau dengar. Mungkin siapapun mungkin saat itu nggak bisa masuk. Karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah adu scream sama tuh anak, ayo. Sampai akhirnya dia bisa lembut. Bang Fahmi, kabarnya kan abang menolak untuk konfrontir dengan pihak Fadel. Nggak ada. Ini bukan penipuan penggelapan. Tapi kata Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau berwenang untuk menolak. Berarti nggak paham hukum. Kalau paham hukum, ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ini saja tidak mau, apalagi Nikita Mirzani. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sebentar, saya sedikit lagi tambahin Bang Fahmi. Bang, mungkin habis ini kita udah selesai aja Bang ya? Iya. Habis ini kita udah selesai aja. Tadi saya tawarin, Bang, kalau besok mau ditemenin, ayo saya temenin. Udah gitu ya, Bang. Izin Bang, ya kan, sampai. Assalamualaikum. Kalau emang mau ditemenin ngomong Bang. Bukan saya yang nawarin ke abang, ini abang yang ke saya, Bang, temenin Bang, saya kagak enak-enak amat ini ke kantor polisi. Ketemu sama Bang Rasman dah, temenin saya, gue temenin. Saya cuma mau duduk doang, kalau emang dirasa-rasanya dia nggak berani. Bukan nggak berani, ya gimana ya? Sungkan kemari gitu. Tenang. Saya temenin, kalau mau saya anterin sampai depan pintu dah. Habis itu saya pulang. Nah, gitu. Penting udah nyampe aja dulu, terbang bangkir lagi sakit. Bang, semakin banyak yang speak Udah Semakin ya. banyak yang Capek speak up. Pok, saya berdiri mulu Pak, dengkul pegel naik bawa Beberapa motor. hari ini kan bawa motor semakin kita. banyak yang speak up ya Bang, gitu. Semakin banyak beberapa hari ini yang speak up kan, gitu Bang ya. Nggak hanya tentang Fadel doang, tapi kan ada tentang pasal hukumnya juga gitu. Apakah menurut Abang nih mereka sengaja untuk tidak datang dengan alasan tidak enak badan atau seperti apa Bang? Karena kan nggak ada bukti surat sakit Bang. Udah. Mbaknya telat, maaf Mbak, nyemot dari tempat lain aja ntar ya. Mbaknya telat Mbak, saya udah capek Bang, saya pamit aja dah kalau gitu. Ya rumah saya jauh. Apa Mbak yang ditanyakan biar selesai? Biar selesai, udah saya tungguin deh Bang, saya temen. Kenapa? Dek, yang Menurut Abang ini faktor sengaja nggak menurut Abang? kenapa? Faktor sengaja nggak memang dia nggak datang? Penyidik itu orang-orang yang sudah biasa memanggil dan paham tentang orang-orang yang memberikan surat untuk tidak bisa hadir. Dia bisa menilai.
Jadi saya serahkan karena itu Kita adalah serahkan ke penyidik. panggilannya penyidik biar ke atas. Biar ke atas saja. Ya. Ke atas saja. Kita nggak mau berspekulasi kenapa, apa, gimana, kenapa. Tadi kan saya bercandanya ya mungkin kurang enak badan ya, badannya kurang garam. Mungkin gitu kan, itu bercandanya saya, tolong dimaklumi ya. Saya memang begitu orangnya. Saya hanya tekankan biar saya tegaskan atas nama Nikita, atas nama Edwin, atas nama keluarga besar Mawardi. Keluarga Bapak besar. saya almarhum nih, Mawardi namanya. Ini saya mengatasnamakan keluarga besar Edwin dan Niki. Jangan berpikir dan berharap ada JR. Ingat, ini bukan kasus harta, bukan kasus penipuan terhadap benda. Ini manusia yang menurut laporan ada terjadi sesuatu dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Paham? Udah. Kalau belum paham, tanya ke penyidik apa yang dilaporkan di kita. Ya. Ini kita tidak pernah lapor penipuan penggelapan. Ini kita melaporkan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Ya. Oke bang, makasih bang.